Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kesehatan, kedamaian, kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Ya teman-teman sekalian, kali ini ingin melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu ngobrol tentang IM1A, sebuah motor elektrik ya dari Honda. Kita tahu ya, sebelumnya sudah beredar di pasaran itu motor listrik dari brand lain ya, yang kalau kita membandingin harganya banyak mempertanyakan, kok Honda mahal dibanding merek lain, yang lain kan nggak nyampe segitu, bahkan mungkin hanya setengahnya ya. IM1A ini memang masih kisaran memang harga 40 sampai 45 juta untuk unit plus satu baterai. Wah, ya mehong itu Kang, mehong. Ya, kalau kita ngelihat harga ya, dibanding motor elektrik brand lain, ya saya setuju memang mahal. Tapi saya yakin kita juga setuju bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kualitas. Nah, makanya pertanyaannya adalah, emang IM1A ini ada apanya? Nah, ini yang akan saya bahas lebih detail ya, dari fitur, engine, dan akselerasi. Mungkin kalau dari desain kita tahu ya, walaupun kelihatan simple, kayaknya simple sih, tapi tetap terlihat banget desainnya itu modern ya, futuristik. Nah, untuk fiturnya sendiri, ini saya biar mudah ya, saya bagi 3, yaitu fitur kenyamanan, fitur keamanan, dan fitur keselamatan. Untuk fitur kenyamanan ya, kita mulai dari depan ya, dari pencahayaan ya, lampu-lampu itu LED semua, jadi cahaya tetap terang di setiap keadaan. Jadi setiap keadaan tetap terang. Lalu ada fitur 2 mode reading ya, yaitu icon dan standar. Untuk mode standar ini bisa menempuh jarak 41 km. Untuk mode icon ini bisa menempuh jarak 48 km sekali pengisian full baterai ya. Jadi pengendara bisa menyesuaikan nih dengan kebutuhan berkendara. Lalu panel meter ya, panel meter ini full digital, jadi kita bisa memantau informasi itu dengan dengan jelas ya. Di panel meter ini ada informasi tentang jarak tempuh, kecepatan, trip meter, ada jam digital, dan indikator sisa baterai. Jadi saat kita mengendarai pun kita itu bisa memantau kondisi daya baterai. Lalu ada USB charger ya, jadi jangan takut kehabisan baterai atau HP lowbat ya, HP lowbat ya. Kita sambil mengendarai bisa ngecas. Lalu flat deck ya, itu yang luas ya, jadi memudahkan kita membawa barang, dan tapakan kaki itu lebih nyaman karena lebih luas dari Scoopy dan Genio. Ini untuk flat decknya. Selanjutnya untuk fitur keamanan ya, untuk fitur keamanan ada parking lock brake ya, jadi kalau saat parkir ada pengunci rem roda belakang. Lalu side stand switch ya, kalau standar samping diturunkan kondisi off, dan secure key shutter, yaitu pengaman kunci kontak ya, karena menggunakan anak kunci untuk mengaktifkannya ya. Ini biasa di Matic Honda yang
menggunakan anak kunci, tiga fitur pengaman ini selalu ada. Selanjutnya ada fitur keselamatan ya. Untuk fitur keselamatan ini di tempat aki ada namanya battery lock system. Fungsinya battery lock system ini ada pengunci baterai. Jadi bila motor digunakan, ini posisi baterai itu benar-benar terkunci. Misalkan ada guncangan atau getaran, jalan nggak rata. Nah, ini posisi baterai ini benar-benar terkunci, nggak goyang, jadi lebih safety. Lalu ada bank angel sensor. Bank angel sensor ini adalah bila terjadi misalkan benturan keras atau motor terjatuh, nah dia bank angel sensor akan mengirim sinyal ke PCU dan ini nanti akan memutus arus listrik atau men-cut arus listrik sehingga kondisi arus listrik itu terputus, kondisi motor mati. Fungsinya untuk lebih menjaga keamanan aja ya. Misalnya tidak konslet atau yang lainnya. Jadi bank angel sensor ini bila terjadi misalnya benturan atau motor jatuh, maka motor otomatis akan dalam keadaan off atau mati. Ini untuk fiturnya. Kita masuk ke engine-nya ya. Honda Mobile Power Pack. Ini dengan power 1,7 kW ya, menghasilkan kecepatan 45 km per jam dan jarak tempuh 41 km dalam sekali pengecasan full baterai. Baterai yang digunakan ini tipe lithium ion ya, dengan kapasitas 50,26 volt, 26,1 ampere. Baterai ini sudah standar Eropa ya. Jadi dari kualitas dan durabilitas ini solid, awet dan tahan lama. Ini untuk tipe baterainya. Pengisian baterai ini dengan dua metode, yaitu pengecasan dan swab ya. Untuk swab itu nanti ada tempat swab yang nanti akan diupdate ya, di mana saja bisa melakukan swab ini. Nah, sementara untuk off-board ini kita bisa melakukan pengecasan. Nah, off-boardnya sendiri itu dijual terpisah dengan harga antara 5-6 jutaan. Nah, cara pengecasan adalah dengan mengangkat baterai dari motor, lalu kita masukkan ke mesin off-boardnya itu. Untuk menggunakan off-board ya, minimal dibutuhkan daya listrik minimal 900 kWh. Nah, sementara untuk pengisian baterai IM1 ini yang diperlukan adalah 425 watt untuk pengisiannya. Baterainya ini untuk menjaga durabilitas baterai tetap terjaga, ini dianjurkan untuk segera mengisi bila sisa baterai 20%. Jadi kalau kira-kira daya baterai udah 20%, silakan segera lakukan pengecasan. Lama pengecasan ini kalau dari 0 ya, dari 0 ke 100% ini butuh waktu 6 jam ya. Lumayan juga ya waktunya ya. Kalau dari 25% ke 80% ini sekitar 2,6 jam. Untuk baterai itu aja ya, untuk baterai itu. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk akselerasinya ya. IM1 ini sudah dirancang dan didesain ini mirip dengan motor berbasis bahan bakar atau motor konvensional dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Nah, misalkan kalau buat boncengan gimana? IM1 ini dirancang tetap nyaman untuk dikendarai sendirian ataupun berboncengan. Nah, beban maksimal bisa antara 120 hingga 180 kilo, itu total berboncengan itu tetap aman untuk dikendarai.
Ini untuk buat boncengan ya. Lalu kalau tanjakan, nah, IM1A ini juga dirancang untuk tetap bisa menanjak dengan nyaman hingga kemiringan 12 derajat ya. Kemiringan 12 derajat ini tetap aman dan nyaman untuk digunakan. Oke, lalu kalau misalkan ada genangan air nih, nah IM1 ini juga dirancang untuk tetap aman bisa melewati genangan air setinggi 30 cm ya. Jadi untuk air 30 cm tetap aman digunakan. Nah, kalau kerendam misalnya gimana nih kalau banjir kerendam? Nah, kalau misalnya terjadi kerendam nih misalnya. Nah, bank engine sensor yang tadi saya sebutkan tadi di fiturnya ini akan bekerja. Nah, dia akan memutus arus listrik sehingga motor mati, dan arus listrik terputus dan motor mati dan tetap aman, tapi lebih safety lah. Terus gimana kalau cuci? Nah, dicuci aman nggak? Tetap IM1 ini tetap aman dicuci seperti motor biasa, hanya disarankan untuk dengan air bertekanan rendah ya. Mungkin jadi ini menurut saya yang keunggulan yang ada di IM1 ini, sehingga ya semoga ini bisa menjawab kok harganya mahal, karena memang IM1 ini dirancang ini mirip dengan motor berbahan bakar bensin dan sesuai dengan kondisi di Indonesia ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberi jawaban. Kurang lebihnya bila ada salah ataupun yang kata-kata tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.